Halo, jumpa lagi bersama Bahas Cepat. Bahas film terbaik ada di sini. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Train to Busan. Film ini tahun 2016. Bagaimana keseruannya? Yuk kita bahas bersama. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe ya kawan. Film diawali dengan kendaraan yang sedang melintasi jalan. Ketika masuk areal perusahaan Biotex, mobil tersebut dihentikan oleh petugas. Kemudian petugas tersebut memperingati pengendara agar hati-hati karena ada kebocoran pipa dari pabrik perusahaan Biotek. Setelah itu, mobil tersebut melanjutkan perjalanan. Tidak lama berselang, HP si sopir ini berbunyi, sehingga dia berusaha meraihnya. Tanpa disadari, si sopir ini ternyata sudah menabrak seekor rusa, sehingga rusa tersebut tewas. Si sopir hanya bisa melihat dari kejauhan, dan ia hanya melihat sebentar. Kemudian dia melanjutkan perjalanan lagi. Tapi yang mengagetkan, rusa tersebut tiba-tiba bisa hidup kembali. Film berpindah ke seorang pria, sebut saja Pak Li, yang sedang berada di kantor. Sepertinya Pak Li ini sangat pusing memikirkan banyaknya kasus belakangan ini. Kemudian Pak Li memanggil pegawainya atau asistennya untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Pak Li ini pulang ke rumah untuk menemui anaknya. Di sini, anaknya ternyata lagi berulang tahun. Pak Li memberikan kado kepada anaknya. Anaknya sebut saja Mina. Si Mina ini membuka kado dari ayahnya. Dan ternyata kadonya sama seperti tahun kemarin. Memang Pak Li ini sibuk dengan pekerjaannya, sehingga lupa dengan keluarganya. Kemudian si Mina pun berkata pada ayahnya bahwa dia ingin menemui ibunya yang ada di Busan. Mina ini akan pergi sendiri apabila ayahnya sibuk tidak bisa menemaninya. Tapi Pak Li ini sepertinya tidak ingin mengecewakan putrinya lagi. Dia pun berniat mengantarkan Mina ke Busan untuk bertemu ibunya. Sepertinya orang tua dari Mina ini telah berpisah sehingga mereka tinggal di kota yang berbeda. Pak Li dan Mina berangkat ke stasiun dini hari agar tidak terkena macet dan tidak ketinggalan kereta. Ketika menuju stasiun, dia dikagetkan dengan mobil pemadam kebakaran yang melintas. Setelah aman, mereka pun lanjut menuju stasiun. Sesampainya di stasiun, tampak beberapa orang sudah mulai memasuki kereta dan duduk di tempat sesuai tiket masing-masing. Pak Li dan anaknya pun memasuki kereta. Si Pak Li ini, karena sibuk, dia terus melakukan telepon dengan asistennya di kantor, yang mana telah terjadi penyerangan di industri Ansan. Pak Li pun menyuruh asistennya untuk selalu mengabarinya. Sesaat kereta akan diberangkatkan, tampak ada seorang yang masuk menyelinap ke kereta dengan keadaan yang kurang sehat. Orang ini langsung menuju toilet. Tampaknya orang ini sudah terinfeksi sesuatu. Di gerbong Pak Li ada juga seseorang yang juga mencurigakan, dan ia masuk ke dalam toilet juga. Sebut saja Pak Gong. Dia sepertinya ketakutan dan mengalami trauma. Dia terus mengigau. Di gerbong lain, seseorang yang sudah terinfeksi tadi berjalan di antara kursi penumpang dengan gerakan yang aneh. Lalu tiba-tiba dia pingsan di depan pintu antar gerbong. Di lain tempat, si Mina ini tampaknya ingin buang air kecil. Dia mencari toilet yang kosong. Berpindah ke Pak Li, yang tiba-tiba terbangun saat HP-nya berbunyi. Tampaknya asistennya mengabari bahwa terjadi kerusuhan skala nasional di perusahaan yang Pak Li pegang. Dan Pak Li ini belum bisa memberikan solusi. Dia pun berkata, nanti akan kutelepon balik. Sepertinya Pak Li ini konsentrasinya terpecah karena anaknya tidak ada di sampingnya. Setelah menutup telepon, dia pun bergegas mencari anaknya. Berpindah ke seorang yang terinfeksi tadi. Dia ditemukan oleh petugas kereta. Namun, saat petugas ini akan menolongnya, dia sudah menjadi zombie sepenuhnya dan langsung menggigit petugas wanita ini. Ketika sudah tergigit, si petugas ini berjalan menuju gerbong, yang di dalam gerbong tersebut ada sekelompok klub bisbol. Ketika awalnya ceria, suasana seketika berubah mencekam. Petugas wanita yang sudah berubah menjadi zombie sepenuhnya dan seseorang yang terinfeksi tadi
memulai serangan. Zombie di gerbong ini tampak satu persatu orang sudah tergigit dan mulai terinfeksi virus zombie. Ada petugas kereta lain yang memperingati agar semua lari karena terjadi serangan zombie. Dan para penumpang pun berhamburan berlari ke gerbong depan untuk menyelamatkan diri. Di lain tempat, Pak Li ini masih mencari anaknya dan ketika itu dia melihat orang-orang berlarian. Tampaknya Pak Li ini belum sadar bahwa di depannya orang-orang sudah terinfeksi gigitan zombie dan akan menyerang kapanpun. Dan benar saja, orang-orang yang berada di depannya tadi sudah berubah menjadi zombie dan mulai mengejarnya. Pak Li pun dengan sigap langsung berlari menggendong Mina yang ternyata ada di belakangnya setelah keluar dari toilet. Pak Li pun berlari menuju gerbong depan. Zombie di belakang pun sudah mengejar. Zombie ini mengejar dengan brutal. Terlihat ada pasangan suami istri, sebut saja Pak Kim dan Bu Kim. Mereka sedang terpaku melihat orang-orang yang berlarian hingga ada orang tergigit zombie jatuh di hadapannya. Seketika, dia akan menolong, tapi malah terserang zombie. Untungnya, Pak Kim ini tidak tergigit. Dia pun memasukkan zombie tersebut ke dalam toilet dan menyuruh istrinya yang sedang hamil segera berlari untuk menyelamatkan diri. Dan mereka pun berlari menuju gerbong orang-orang yang belum terinfeksi. Tapi sesaat sebelum mereka akan masuk pintu gerbong, malah ditutup oleh Pak Li karena ketakutan. Tapi si Mina menyuruh ayahnya membukakan pintu untuk Pak Kim dan istrinya. Setelah dua orang ini masuk, Pak Kim menutup pintu dan menahannya. Tapi di sini Pak Li mulai sadar. Zombie ini menyerang jika mereka melihat seseorang atau mendengar suatu suara. Lalu, istri Pak Kim menyiramkan air ke kaca pintu dan menempelinya dengan koran agar zombie-zombie ini tidak melihat mereka. Dan benar saja, zombie-zombie ini seketika diam. Semua orang pun sementara ini selamat. Terdengar informasi dari kondektur kereta bahwa kereta tidak akan berhenti di stasiun terdekat. Dikarenakan info dari pusat menyuruh kereta jalan terus. Sepertinya stasiun terdekat sudah rata terinfeksi zombie. Ada salah satu penumpang, sebut saja Minho. Dia malah memarahi kondektur agar kereta dihentikan di stasiun terdekat. Tiba-tiba Pak Li mendapat telepon dari ibunya. Dari suaranya, sepertinya ibu Pak Li sudah terinfeksi wabah zombie. Sebelum berubah jadi zombie sepenuhnya, ibu Pak Li berpesan bahwa jagalah cucunya. Kereta pun melaju sesuai jalurnya. Setibanya di stasiun terdekat, benar saja semua orang pada panik akibat serangan zombie di mana-mana. Seketika itu, tersiar kabar bahwa wabah zombie ini sudah dalam skala nasional dan negara pun dalam bahaya. Pemerintah menghimbau agar warga tetap di rumah dan mengikuti arahan selanjutnya dari pemerintah. Tampak kota sepertinya sedang kacau. Terdengar dari kondektur kereta bahwa kereta akan berhenti di stasiun selanjutnya. Saat itu, Pak Li menelpon ke temannya yang berada di militer untuk menanyakan kota manakah yang aman untuk disinggahi. Karena Pak Li ini sangat mengkhawatirkan keselamatan anaknya juga. Karena Pak Li ini mempunyai uang yang banyak, ia pun menyuap temannya yang di militer agar membantu dirinya dan anaknya. Dan temannya pun memberikan arahan kepada Pak Li untuk menghindari alun-alun atau jalan-jalan raya. Kereta pun berhenti di stasiun terdekat. Orang-orang yang tidak terinfeksi pun keluar dari gerbong kereta. Ternyata, di sini ada salah satu penumpang yang merupakan kepala sebuah perusahaan transportasi sudah mendapat informasi bahwa kota sudah dikarantina dan disarankan untuk ke Busan.
Dia pun bergegas untuk menemui masinis agar meninggalkan gerbong dan pergi dengan kereta utama saja. Tapi si masinis ini tidak mau karena harus memberitahu kepada orang-orang yang selamat agar ikut. Entah, tidak tahu kenapa, stasiun tampak sepi. Sepertinya ada yang aneh. Padahal seharusnya ada para pasukan pengamanan. Tampak semua orang yang selamat tadi turun untuk mencari kereta yang akan berangkat selanjutnya. Tapi ketika mereka hampir sampai di bawah, tampak para pasukan keamanan yang seharusnya mengamankan orang-orang yang selamat ternyata sudah menjadi zombie semua. Dan pasukan ini pun mengejar para penumpang yang selamat tadi. Pak Kim dan istrinya yang berada di eskalator pun langsung berpindah jalur untuk kembali ke atas. Sepertinya Pak Li yang tadi optimis dibantu oleh temannya yang ada di militer tersadar bahwa anak buah rekannya sudah menjadi zombie. Di sini, Pak Li langsung berlari untuk menggapai anaknya. Tapi dari belakang anaknya sudah ada zombie yang akan menerkam. Untungnya, Pak Kim sigap dan menghantam si zombie tersebut. Lalu mengajak Mina lari bersama istrinya untuk menyelamatkan diri. Anggota dari klub bisbol terlihat membantu mengarahkan orang-orang untuk lewat lorong yang aman dari kejaran para zombie. Saat akan berlari memasuki lorong yang aman, Pak Li tiba-tiba diserang oleh zombie. Dia berusaha melawannya. Untungnya, dia dibantu oleh Pak Gong, orang yang aneh tadi. Pak Gong ini menutupi zombie dengan jaket. Pak Li pun bergegas menuju pintu lorong dan segera menutup pintu tersebut, serta menahannya sembari Pak Kim berusaha mengunci pintu. Ternyata, orang-orang berlari menyelamatkan diri dengan kembali ke kereta yang mereka naiki tadi. Saat akan menaiki kereta, mereka dikagetkan dengan zombie yang berjatuhan dari atas gedung. Zombie tersebut jatuh ke atap kereta. Para penumpang ini pun mulai bekerja sama untuk saling menyelamatkan. Ketika sudah banyak yang masuk ke kereta, sebut saja Minho. Si Minho ini mendesak agar kereta segera diberangkatkan. Padahal di situasi yang lain ada Pak Kim, Pak Lee, dan anggota klub bisbol yang menahan zombie di pintu agar orang-orang tadi bisa selamat, tapi orang-orang ini malah mau ditinggal begitu saja gara-gara provokasi dari Minho. Setelah berhasil mengunci pintu, Pak Kim dan lainnya segera berlari karena pintu kaca tak kuat lagi menahan banyaknya zombie. Dan benar saja, pintu kaca pecah dan zombie pun berhamburan tidak terkendali. Sontak, Pak Kim dan lainnya mempercepat larinya agar bisa sampai di kereta. Ketika sudah dekat dengan kereta, mereka dihadang oleh kawanan zombie. Di sini, dua anggota bisbol jadi korban. Tampak satu anggota bisbol dan Pak Kim serta Pak Lee. Pak Lee ini segera membantu satu anggota yang tersisa tadi agar terus berlari untuk masuk ke dalam kereta. Setelah masuk ke dalam kereta, tinggal Pak Kim yang masih belum masuk karena larinya tidak cukup kencang. Tapi Pak Kim ini terus berlari dengan membawa pentungan dan tameng. Sembari menghalau zombie, dia berlari agar bisa masuk ke kereta. Dengan dibantu uluran tangan dari Pak Lee, akhirnya Pak Kim ini bisa masuk. Tampak di pusat kendali, si masinis mencoba menghubungi kantor pusat agar dicarikan jalur yang aman menuju Busan. Film pun berpindah di gerbong yang ditempati oleh Mina, istri Pak Kim, dan Pak Gong, serta satu orang nenek-nenek. Tampaknya mereka tadi asal menaiki gerbong tanpa melihat isi dari gerbong. Ternyata di gerbong tersebut banyak zombie. Mereka pun satu persatu memasuki toilet karena tempat yang paling aman berada di toilet. Tapi ada zombie yang melihat dan langsung menyerang, sehingga zombie yang lain pun ikut menyerang.
menyelamatkan diri dengan kembali berpindah ke gerbong sebelah yang mereka naiki tadi. Di sini, rupanya ditempati oleh saat akan menaiki kereta, gadis bisbol, petugas mereka dikagetkan dan beberapa penumpang yang selamat. Gadis bisbol ini sebut saja Mimin. Mimin sangat khawatir dengan temannya yang dianggapnya ditinggal oleh kereta di stasiun yang tadi. Tapi tiba-tiba temannya menelpon dan terlihat sangat shock menceritakan teman-teman yang lain tidak selamat. Di gerbong lain, tampak Pak Kim menelpon istrinya. Tapi yang menjawab justru si Mina. Dengan ikut menjawab telepon, istri Pak Kim ini berteriak agar suaminya menolongnya. Mereka terjebak di toilet kereta di gerbong 13. Mereka terjebak di toilet kereta dengan zombie-zombie yang terus akan menerobos untuk masuk ke dalam toilet. Untuk menyelamatkan anggota keluarga mereka, di sini pun disusun rencana. Pak Kim dan kawan-kawan ternyata berada di gerbong 9. Sedangkan keluarganya berada di gerbong 13. Disinilah misi untuk menyelamatkan keluarga dimulai. Tampak anggota bisbol, sebut saja Siwon. Si Siwon ini tampaknya bersiap diri untuk menghadapi para zombie. Dia mengambil tas yang berisi perlengkapan bisbol. Si Siwon ini menggunakan tongkat bisbol sebagai senjata. Kemudian dia tidak lupa membalut tangannya dengan kain agar gigitan zombie tidak sampai pada tangannya. Diikuti oleh Pak Kim dan Pak Lee. Mereka pun juga bersiap. Mereka membalut tangannya dengan kain. Mereka membalutnya agar ketika zombie ini menggigit, tidak sampai mengenai lengannya. Formasi pun disusun. Pak Kim memimpin di depan. Kemudian Siwon berada di tengah. Dan si Pak Lee berada di belakang. Mereka mempunyai rencana setelah kereta melewati terowongan, mereka pun beraksi. Satu demi satu gerbong dilewati dengan gigih. Hingga tiba di gerbong 13, yang mana terlalu banyak zombie. Pak Lee pun mengetahui kelemahan si zombie ini. Zombie-zombie pun terpancing dan bereaksi dengan suara HP yang berbunyi. Pak Kim, Pak Lee, dan Siwon pun bergegas menuju depan toilet tempat istri dan anaknya terjebak. Tapi ancaman belum selesai. Ternyata gerbong depan belum ditutup, sehingga zombie pun dapat melihat mereka bertiga. Tapi Siwon ini langsung menarik Pak Lee dan Pak Kim masuk ke toilet sebelah yang kosong. Di dalam toilet, mereka menyusun rencana agar bisa melewati beberapa gerbong dengan selamat. Tujuan mereka adalah bergabung dengan orang-orang yang selamat di depan. Tampaknya, Siwon menelpon Mimin. Dan si Mimin yang berada di gerbong depan memberitahukan bahwa Siwon dan lainnya akan kemari. Tapi, sontak saja si Minho dengan tanpa perasaan menolaknya. Karena pastinya mereka terinfeksi karena melawan zombie-zombie yang berada di antar gerbong. Si Minho ini memprovokasi penumpang lainnya agar mereka menolak kawanan yang akan masuk ke gerbongnya. Film berpindah ke Pak Lee dan rombongannya yang akan menuju gerbong depan. Setelah kereta memasuki terowongan,
rombongan ini pun mulai bergerak. Di sini, Pak Li mempunyai ide untuk melewati rombongan zombie yang ada di depannya. Ide tersebut yaitu berpindah lewat tempat penyimpanan tas atau barang yang berada di atas kursi penumpang. Mereka pun merayap di tempat penyimpanan barang-barang yang ada di atas kursi penumpang. Terlihat di bawah mereka penuh sesak kawanan zombie. Pak Li ini melempar tas agar kawanan zombie ini sedikit menjauh dari rombongannya yang akan turun. Setelah semua turun dengan selamat, tiba-tiba Pak Gong ini terpeleset dan jatuh. Untungnya tidak menimbulkan suara yang begitu keras. Di sini, Pak Li tampak segera menolongnya. Tapi nahas, kereta sudah melewati terowongan. Mereka pun dengan sigap langsung bersembunyi lagi. Setelah menunggu situasinya agak tenang, Pak Li ini mengajak lari Pak Gong dalam hitungan ketiga. Tapi masih dalam hitungan kedua, Pak Gong ini menginjak kaleng minuman yang menimbulkan suara. Dan dalam hitungan ketiga, mereka tetap berlari ke gerbong depan. Dengan sigap, si Pak Kim menutup pintu setelah dua orang ini lewat. Serta Pak Kim ini berusaha untuk menahannya. Terlihat Pak Kim seperti sudah kewalahan untuk menahan para zombie di pintu. Lalu, si Pak Li ini datang membantu dengan memukul-mukul zombie yang berada di celah-celah pintu yang berusaha menerobos masuk. Di pintu sebelah, tampak Si Won dan Pak Dong ini sedang berusaha membuka pintu gerbong depan yang ditempati oleh Min Ho dan rombongannya. Mereka kesulitan membuka pintu depan. Ternyata, Min Ho memprovokasi orang-orang yang ada di gerbong depan untuk memblokir pintu masuk. Tapi, kaca pintu dihancurkan oleh Si Won agar bisa membuka blokir dari Min Ho dan kawan-kawan. Tampaknya, si Min Ho ini kalah kekuatan dan rombongan Si Won bisa menerobos masuk. Di pintu lain, Pak Kim tiba-tiba tergigit saat menahan para zombie di pintu. Sebelum kesadarannya mulai hilang, dia berpesan kepada Pak Li agar menjaga istri dan anak yang dikandungnya. Sementara itu, kaca pintu mulai retak. Dan Pak Li yang semula membantu Pak Kim, dia berlari menyelamatkan istri Pak Kim menuju gerbong depan. Sembari menunggu istrinya aman, Pak Kim ini yang belum berubah menjadi zombie berusaha untuk terus melawan dan menahan para zombie. Setelah semua selamat, Pak Kim mulai hilang kesadaran dan berubah menjadi zombie sepenuhnya. Tampak Pak Li yang begitu kesal langsung menghantam si Min Ho. Karena akibat ulah si Min Ho ini, Pak Kim tidak selamat. Tapi dengan provokasinya, Min Ho ini berkata bahwa rombongan Pak Li ini sudah terinfeksi dan harus berpindah ke gerbong. Orang-orang yang selamat di gerbong tersebut mendukung perkataan Min Ho. Pak Li dan rombongannya pun tampaknya mengiyakan saja
Dan Mimin yang semula di gerbong ini memilih ikut dengan rombongan Pak Li. Setelah rombongan Pak Li berpindah ke gerbong depan, orang-orang pun langsung mengunci pintu serta menahannya. Mereka menahannya dengan kain dan alat-alat yang seadanya agar Pak Li tidak bisa masuk lagi. Tampak si Minho ini menyuruh orang-orang agar memblokir akses pintu-pintu masuk. Tapi di sisi lain, ada penumpang nenek-nenek yang menghampiri saudaranya yang sudah berubah menjadi zombie. Si nenek ini malah membuka pintu yang banyak zombinya dan sudah terlambat untuk kabur. Mereka seperti menggali kuburan sendiri karena pintu sudah mereka blokir sendiri. Rombongan Pak Li hanya bisa melihat dari balik pintu orang-orang yang selamat tadi terbantai zombie. Tampak di depan, si masinis menghubungi kantor pusat lagi. Dan lagi-lagi tak ada respon yang diharapkan. Dari dalam kereta, tampak kota dalam keadaan luluh lantak akibat serangan zombie. Dari ponselnya, terlihat Pak Li mendapat telepon dari asistennya. Ternyata, semua ini berasal dari proyek biotek yang dikerjakan oleh kantor Pak Li. Pak Li pun sepertinya shock dan terpukul. Namun, tiba-tiba kereta direm mendadak karena jalur kereta terhalangi oleh gerbong-gerbong yang saling bertabrakan. Di sini, masinis menghimbau agar penumpang menunggu tim penyelamat yang akan datang ke stasiun Daegu. Padahal, stasiun Busan masih cukup jauh. Masinis mulai bergerak mencari kereta yang bisa digunakan untuk menuju Busan. Di tempat lain, rombongan Pak Li mulai bergerak turun dari kereta. Tidak disangka, ternyata si Minho ini masih hidup. Dia bersama petugas kereta. Ternyata, tadi mereka bersembunyi di toilet kereta. Tapi untuk bisa keluar dari toilet dan keluar dari kereta, si Minho ini menggunakan cara licik, yaitu menjadikan petugas kereta ini sebagai umpan agar dia bisa lolos atau bisa keluar dari kereta. Ketika petugas kereta termakan zombie, si Minho ini mempunyai kesempatan untuk berlari keluar dari kereta. Film pun berpindah ke rombongan Pak Li yang sedang mencari gerbong yang aman. Namun, tiba-tiba ada lokomotif yang penuh dengan api melintas. Lokomotif ini menyerempet gerbong yang akan digunakan Pak Li dan rombongannya berlindung. Untungnya, Siwon dan Mimin tidak tertimpa gerbong. Mereka pun terpisah dari rombongan Pak Li. Siwon ini dan Mimin, mereka pun segera bergerak ke sisi yang aman. Tapi sialnya, ketika akan memecahkan kaca, si Minho datang dan mendorong Mimin. Hingga si Mimin ini tergigit zombie. Si Minho ini dengan santainya lewat begitu saja. Siwon tampak sedih karena Mimin sudah terinfeksi virus zombie. Dan sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Si Siwon ini malah memangku Mimin. Dan ketika Mimin berubah menjadi zombie sepenuhnya, si Siwon ini langsung digigit oleh Mimin. Klub bisbol tak ada yang selamat satupun anggotanya.
Akibat serempetan kereta tadi, Pak Li, si Mina, dan istri dari Pak Kim terjebak di antara gerbong. Di sini, Pak Li pingsan. Mina mencoba membangunkan ayahnya. Ketika terbangun, si Pak Li ini kaget jika dirinya terjebak di lintasan kereta dan di atasnya ada gerbong yang miring penuh dengan zombie. Di lain sisi, Minho ini terus berlari untuk mencapai kereta yang sudah dijalankan oleh masinis. Tapi, ketika berlari, si Minho ini kakinya terkilir. Kaki Minho terkilir oleh rel kereta, dan dia pun terjatuh. Si masinis yang melihatnya pun segera menolongnya. Tapi, ketika akan menolong, si masinis ini malah dijadikan tameng oleh si Minho yang sangat licik ini. Sepertinya, Minho juga terkena gigitan zombie, tapi dia pun tetap berlari ke arah kereta. Berpindah kepada Pak Li yang sedang mencari jalan keluar. Dia menemukan celah di bawah gerbong yang muat untuk dilewati. Tapi setelah Pak Li lewat, celah tersebut malah tertimpa sesuatu. Mina, Bu Kim, dan Pak Gom dikagetkan oleh jendela kaca gerbong yang pecah, dan zombie pun keluar. Di sini, Pak Gong menjadi pahlawan. Dia menahan zombie agar si Mina dan Bu Kim bisa melarikan diri lewat celah yang sudah dibersihkan dari timpaan benda yang berat tadi oleh Pak Li. Ketika sudah melewati celah, mereka pun langsung berlari. Karena jendela kaca gerbong yang sudah tidak kuat menahan zombie, kaca itu pun pecah dan zombie pun berhamburan keluar. Zombie-zombie ini menimbulkan suara yang keras, sehingga memancing zombie-zombie yang lain yang berada di seluruh stasiun tersebut berlari. Zombie-zombie tersebut berlari mengejar rombongan Pak Li. Si Pak Li terus berlari, menggapai kereta, dan mereka pun berhasil naik ke kereta. Tapi tiba-tiba ada satu zombie yang berhasil menggapai gagang besi kereta. Dan zombie ini pun dijadikan pegangan oleh zombie-zombie yang lain. Sehingga kereta ini menyeret banyak zombie di belakang. Di sini, Pak Li tidak tinggal diam. Dia berusaha menginjak-injak tangan zombie yang berpegangan pada besi kereta. Satu persatu zombie yang berpegangan tadi melepaskan pegangannya. Dan rombongan zombie tidak bisa melanjutkan perjalanan mudik ke Busan. Setelah kereta melaju meninggalkan rombongan zombie, Pak Li pun menuju ruang kemudi kereta. Ternyata si Minho sudah berada di situ dan sudah terinfeksi virus zombie. Meskipun Minho ini belum berubah 100%, dia mengigau, meminta agar dirinya diselamatkan. Dan Pak Li pun menjawab bahwa kau sudah terinfeksi. Tak lama berselang, Minho seutuhnya menjadi zombie. Dan dia pun menyerang Pak Li. Perkelahian pun terjadi. Sasaran zombie ini bukan hanya Pak Li saja, tapi si Bu Kim dan Mina. Ketika zombie ini akan menyerang Bu Kim, Pak Li ini menahannya. Tapi nahas, dia menahan pas di mulut zombie. Pak Li pun tergigit. Tapi dia tetap berusaha menyingkirkan zombie Minho dari kereta. Pak Li ini melemparkan tubuh zombie Minho keluar kereta. Tapi Pak Li berpegangan pada rantai agar tidak ikut terjatuh. Pak Li pun sadar bahwa waktunya tidak banyak.
Dia pun bergegas ke ruang kemudi untuk mengajari dan mengarahkan si Mina dan Bukim bagaimana cara menghentikan kereta ketika mereka nanti akan tiba di Busan. Dan di sini, Pak Li juga berpesan kepada Mina agar Mina menurut kepada Bukim. Dengan tangisan perpisahan, Pak Li meninggalkan ruang kemudi dan berlari menuju belakang kereta. Perlahan, kesadaran Pak Li mulai hilang dan dia mulai berhalusinasi. Sebelum menjadi zombie 100%, dia melompat ke rel kereta dan meninggalkan Mina dan Bukim. Kereta pun tetap melaju ke arah Busan dan sebelum memasuki terowongan, jalur kereta terblokir. Mereka pun harus turun dan berjalan kaki untuk bisa sampai melewati terowongan. Tampak di ujung terowongan terlihat pasukan keamanan sudah bersiaga dengan senapannya. Melihat Bukim dan Mina, pasukan pun melapor ke komandan. Tapi perintah dari komandan ini menginstruksikan bahwa objek yang tidak jelas harus segera dibunuh karena bisa mengkhawatirkan dan bisa membahayakan semua orang. Namun, ketika pasukan keamanan sudah akan membidik target, terdengar nyanyian. Dari suaranya, Mina yang lagi bernyanyi. Dan dari nyanyian inilah pasukan keamanan dapat mengidentifikasi bahwa mereka selamat, tidak terinfeksi, dan mulai melakukan penjemputan. Mereka pun selamat. Film pun selesai. Oke, sekian dulu bahas film kali ini. Kita akan membahas film-film lain yang tidak kalah serunya. Hanya di channel Bahas Cepat. Jangan lupa untuk subscribe. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.